Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online dengan materi itu pembangunan ekonomi dan maksudnya pengembangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai dari pengertian pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan mengacu pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Islam dan pembangunan berkelanjutan, prinsip ini dalam prinsip Islam ini mendukung keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat melalui nilai-nilai keadilan, kemakmuran bersama, dan tanggung jawab. Pada awalnya, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi Islam, memberikan panduan yang mencakup prinsip keadilan, berkelanjutan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam prinsip Islam ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan berkelanjutan lingkungan. Pada intinya itu. Baiklah, kita dimulai dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam Islam. Dalam Islam, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bertumbuh pada prinsip yaitu maqasid syariah atau tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini berarti bahwa pembangunan harus menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Prinsip penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini Islam melarang praktik riba, ya. Riba itu tambahan, riba ziyadah, goror, ketidakpastian, dan maisir, spekulasi yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dan yang kedua, distribusi kekayaan yang adil. Sistem zakat, infak, sedekah, wakaf, mekanisme utama untuk mendistribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Begitu hebatnya Islam memperhatikan lingkungan dengan sistem zakat, infak, dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan yang adil, karena dengan sistem zakat ini yaitu menjadi mekanisme utama mendistribusi kekayaan agar ada keseimbangan, terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Islam mendorong efisiensi dan penghindaran pemborosan atau israf. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam Islam juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga keberlangsungan untuk generasi mendatang. Dan selanjutnya tentang pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam. Apa saja? Islam memberikan solusi komprehensif untuk pengentasan kemiskinan, antara lain yaitu sistem zakat, wakaf, dan prinsip kerjasama ekonomi. Dengan sistem zakat, instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Sebagai kewajiban, zakat bertujuan untuk membantu kelompok mustahik, ya, seperti fakir, miskin, ibnu sabil, qarimin, fisabilillah, dan sebagainya, yang sudah diterangkan sebelumnya. Itu ada 8 golongan yang menerima zakat. Yang kedua itu wakaf. Wakaf digunakan untuk mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, sarana ibadah, masjid, madrasah, dan sebagainya, yaitu untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dan yang ketiga, prinsip kerjasama ekonomi. Islam mengajarkan prinsip ta'awun atau menolong-menolong dan larang eksploitasi dalam bertransaksi. Pemberdayaan ekonomi Islam menekankan pentingnya pemberdayaan individu melalui pendidikan, pelatihan, dan akses kepada sumber daya produktif. Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat material, tapi juga memperhatikan aspek spiritual agar manusia dapat hidup dengan bermartabat. Selanjutnya yaitu lingkungan dan berkelanjutan dalam Islam. Lingkungan memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Prinsip dasar mendasari berkelanjutan lingkungan dalam Islam meliputi khilafah. Maksudnya manusia sebagai khalifah, bukan khilafah, beda nanti ininya. Khalifah di bumi bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Dan yang kedua, larangan kerusakan atau ifsad. Al-Quran dengan tegas melarang kerusakan lingkungan. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan yang ketiga ada sistem keseimbangan atau mizan. Islam memandang alam sebagai sistem yang seimbang sehingga eksploitasi berkelebihan dilarang. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Prinsip berkelanjutan menuntut penggunaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Islam juga mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan penghijauan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.